Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang mulai Bapak Jokowi dan seluruh anggota Kabinet Kekaisaran Paduka Joko Widodo. Kemudian Paduka Yang Mulia Sri Mulyani Mata Naswa yang dipandu oleh Raden Iman Diagung Soekarno Putro, supaya segera dilaksanakan itu surat perintah 11 Maret yang terkandung dalam Perdana Dunia perubahan jadi Ratu adanya Indonesia yang berpemimpin dunia. Itu surat perintah 11 Maret. Kemudian jalankan itu tugas anggota panitia Badan Pelaksana Kerja Ratu Adilnya Indonesia yang berpemimpin dunia. KPK harus dibentuk. Itu orang presiden kedua sampai ke-6 yang kuda lumpinya orang-orang politik partai wakil rakyat yang munafik. Kemudian yang dibentuk oleh preman-preman hukum yang nggak ngerti hukum. Itu supaya bangkit presiden kedua sampai ke-6 yang tidak mau menerima karma balik, dan diantara keduanya yang korupsi uang bangsa dan negara. Itu harus ditindak tegas. Uangnya dikumpulkan. Jangan untuk jadi pemilu lagi. Nanti akhirnya jadi napak tilas kekuasaan Soeharto dan SBY nanti. Nggak mau menerima karma balik. Jangan sampai ada kekaisaran Sambo lagi. Nggak mau menerima si malakama. Terus orang yang berbuat begitu, siapa yang akan bertanggung jawab? Bangsa Indonesia sudah lancar otaknya itu. Sudah bersama saya. Besertalah Ratu Raja Surga di bumi bumi tumpah darah. Bukan untuk pertumpahan darah. Buminya petani nelayan pedagang punya putra putri. Itu TNI ABRI Buser. Semua itu putra putri petani nelayan pedagang yang punya bumi pertiwi terdiri dari 17.410 pulau. Uang bangsa dan negara itu kumpulnya di mana? Kalau nggak kepada orang-orang politik ke partai, presiden-presiden nggak mau kena karma balik, dan orang-orang angkara murka, orang-orang yang mengumpulkan uang-uang narkoba itu kumpulnya di situ. Itu keluarkan semua itu orang-orang presiden kedua sampai ke-6 yang tidak mau kena karma balik itu. Dan orang-orang yang mengumpulkan uang bangsa dan negara dari dagang narkoba itu menjadi dosa muka itu ambil semua juga. Pak Jokowi kalau nggak tegas-tegas begitu, hancur Indonesia ini. Kalau tidak menjalankan apa yang saya katakan, bangsa Indonesia tidak pulang ke jati diri bangsa, tidak mau pulang ke jati diri sendiri. Ini sudah perang sifat, revolusi mental sedunia. Keturunan Adam Muhammad, siapa yang masih punya sifat wujud manusia, kalau tidak menggunakan apa yang saya katakan, bangsa harus pulang ke negara masing-masing bangsa. Setiap kepala negara harus mengatur tata rumah tangga keluarga besar bangsa. Dalam negara masing-masing bangsa, yang negara menunjukkan watak bangsa. Orang Cina harus pulang ke negaranya dulu. Jangan jadi oligarki di Indonesia kongsi dengan DPR-MPR yang munafik, jaksa hakim yang tidak ngerti hukum. Hancur Indonesia ini. Saya bertanggung jawab kata-kata saya ini. Segera, ini revolusi mental sedunia untuk semua manusia bangsa kita seluruh alam keturunan Adam Muhammad. Segera mawas diri, meneliti diri, menghitung diri, melawan bencana nafsu, supaya kenal diri. Berdiri yang rahasia pada kita, diri terhati pada kita, diri terperi waktu tidur nyawa pada kita. Diri sejati zat Allah, hakiki mutlak, diri sejati yang tak turun itu nyawa kita. Hati besar, hati kecil, hati suka, hati duka. Adapun hati itu raja pemerintah badan. Hati nurani, hatinya umat manusia bangsa ketuhanan yang beragama Kristen, Islam, Buddha, Hindu. Orang yang beragama itu. Bukan agama Islam yang kita Al-Quran ditafsir-tafsir. Jadi 73 golongan, beberapa Syiah itu, 25 Rasul, itu nanti sesat semua. Mau ngikut Islam agama Allah dari 25 Rasul, mengikut Nabi siapa? Rasul berapa? Nabi Daud, Nabi Khidir, Nabi Musa, Nabi Isa,
Itu bisa. Nah ini sudah habis semua 25 orang. Timbulnya generalisasi dan abstraksi. Generasi Adam Hawa sudah menjelma di bumi. Itu yang mengumpulkan ilmu Islam agama Allah. Sudah saya kumpulkan semua menjadi satu kitab. Sudah habis. Ilmunya manusia sudah habis, hilang. Nggak ada ilmu lagi manusia seluruh dunia ini. Habis. Nggak ada lagi manusia di bumi yang punya ilmu lagi. Ilmu ketuhanan itu nggak ada. Kalau iblis Dajjal ya punya itu. Politika partai. Jadi presiden kedua sampai ke-6 nggak mau menerima karma balik. Dosa Muko Kasan Sambo nggak mau menerima si Malakama. Itu terapkan paduka yang Joko Widodo. Itu sudah bersama rakyat Joko Widodo itu. Sudah bersama bangsa bersatu. Yang dibantu oleh TNI ABRI, saya percaya itu. Jadi kalau tidak begini, kalau TNI ABRI sudah terpecah, sudah, ya sudah. Kalau nggak mengikuti saya, sudah. Bunuh aja semua itu orang petani yang berdagang. Dan semua bangsa harus mau dibunuh semua. Apalagi orang Islam, tinggal beberapa pondok itu. Ya setiap pondok habisin semua. Hati-hati membunuh orang sholat. Bumi aja sholat. Ini sudah kesel membawa pakem dunia sejak zaman Soeharto sampai sekarang nggak dipakai. Joko Widodo sekarang sudah suka-suka, sudah senang-senang itu. Mau jadi presiden kendaraan orang politik partai menjadi presiden oligarki dan menjadi kuda lumpingnya orang politik ke partai dan jaksa hakim yang gak kenal hukum apa mau menjadi kekaisaran raja-raja 34 provinsi. Timbulnya Presiden Bung Karno untuk menguasai 17.410 pulau. Itu orang-orang yang korupsi itu 365 juta. Itu masih kosong itu. Bagi bumi pertiwi melalui mulut saya nanti. Tanpa melalui saya jangan bagi-bagi bumi, menyertifikatkan kalau masih presiden derajatnya nanti hanya untuk aling-aling anti korupsi. Jangan bagi-bagi, nggak ada yang sah mempunyai sertifikat tanpa melalui Bung Karno dan Soeharto. Itu sudah nggak ada lagi. Tanpa melalui saya jangan bagi-bagi Pak Jokowi. Nanti jadi presiden anti korupsi lagi. Maaf lahir batin kepada keturunan Adam Muhammad. Ini saatnya Pak mawas diri. Perang sifat. Barang siapa tidak kenal sifat wujudnya. Nanti akan jadi kemasukan iblis Dajjal nanti. Tidak kemasukan zat Allah hakiki diri jati yang tak turun. Melesat karena egois ambisi kemen jadi RT RW kades-kades camat bupati gubernur presiden. Jadi diri sendiri aja nggak mampu. Coba pulang ke jati diri bangsa, pulang ke jati diri sendiri. Itulah tanda umat manusia bangsa ketuhanan yang menyapa adalah satu. Pencipta jagat ini raja di surga. Begitu dulu maaf lahir batin kepada seluruh keturunan Adam umat yang masih mempunyai sifat wujud manusia. Ini bahasa manusia nyoto, menungso nyoto. Bukan manusia politik ke partai, bukan manusia Al-Quran hadis yang ditafsir-tafsir, bukan manusia Islam agama umat yang kitabnya Al-Quran hadis menjadi beberapa bulan. Umat Islam, umat fitrah. Islamnya Adam Hawa turun ke bumi. Ini umat fitrah itu. Belum ada agama, belum kesampaian seruan Rasul. Umat fitrah yang ada di Gunung Kidul, darah putih. Kemudian Gunung Lor, darah merah, Gunung Merapi. Darah hijaunya di Merbabu. Kemudian darah birunya Keraton Yogyakarta, Utraingku Sumur Rembesing Matu darah biru. Kemudian Klaten, Surakarta, Wonogiri, Wonosari. Nih, itu asal usul Al-Quran hadis itu dari situ. Dari jati diri bangsa, dari umat fitrah Wonosari, dari Jawa Rubio, orang Wonosari, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, darah biru Yogyakarta, Klaten, Surakarta, Wonogiri, Wonosari. Sekarang Indonesia, bangsa Indonesia berkiblat masih ke Arabia. Kitabnya Al-Quran hadis. Tapi jangan melanggar. Jangan melanggar. Angkor murkonya dari Al-Quran hadis. Itu pedoman itu. Untuk mengatur keadaan sosial ekonomi kerasulan dalam pakem dunia. Begitu dulu, maaf lahir batin kepada seluruh keturunan Adam Muhammad yang mendengarkan kitab, yang mendengarkan saya bicara, mungkin cuma 1-2 orang dari 1000 itu.
Jadi maaf lahir batin kalau ini nanti sudah ada yang sadar, mau bangkit dari alam bawah sadar hukum. Ya maulah mendengarkan ini bagaimana Indonesia merdeka jadi negara masuk seluruh dunia, tidak dijajah orang-orang politik partai, tidak menjadikan presiden untuk kendaraan anti korupsi. Begitu dulu. Maaf lahir batin keturunan Adam Muhammad yang masih mempunyai sifat wujud manusia. Ini saya ciptakan bendera Ratu Adil, bendera sifat sapu jagat, bendera Ratu Adil mawas diri, pemutihan pengampunan dosa. Kalau mau ke surga. Begitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.